Halo adik-adik semua, perkenalkan aku Rania. Jadi hari ini kita mau membahas materi matematika yaitu pengumpulan dan penyajian data. Sebelum membahas lebih lanjut, data itu apa sih teman-teman? Nah, jadi data menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data itu mempunyai bermacam-macam wujud loh teman-teman, yaitu bisa berupa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, jadi cara mengumpulkan data itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Pertama yaitu ada data primer. Data primer itu bagaimana sih? Nah, data primer yaitu data yang didapat langsung melalui pengumpulan data di lapangan, seperti data hasil wawancara, survei langsung, pengamatan, dan lainnya. Contoh konkretnya apa ya? Nah, contohnya misalkan daftar nilai ujian siswa-siswi SNFF EBUI yang didapatkan dengan menanyakan nilai tersebut kepada masing-masing siswa secara langsung. Jadi kalau misalkan aku bertanya kepada adik-adik nilai ujian adik-adik berapa secara langsung, itu merupakan pengumpulan data secara data primer. Yang kedua yaitu ada data sekunder. Jadi, data sekunder adalah data yang didapat melalui sumber-sumber yang ada atau berasal dari pihak atau orang lain, seperti data yang didapatkan dari buku, koran, majalah, dan sumber lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu daftar golongan darah siswa-siswi SNFF EBUI yang didapatkan melalui data puskesmas. Setelah itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu tes. Datanya dikumpulkan melalui tes. Contohnya misal, Bapak atau Ibu guru memberikan tes atau ulangan di mana hasil ulangan tersebut merupakan kumpulan data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang kedua adalah dengan cara bertanya langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada seseorang. Contohnya, Siska ingin mengetahui buah kesukaan teman-teman sekelasnya. Nah, kemudian Siska ini langsung bertanya kepada seluruh teman sekelasnya nih. Dan hasil yang Siska dapatkan merupakan data yang ia peroleh, yaitu daftar buah kesukaan teman-teman sekelasnya. Oke, lanjut aja. Yang ketiga, ada isian singkat. Nah, isian singkat itu misalnya begini. Mikasa ingin mendapatkan data teman-teman satu lesnya. Kemudian, Mikasa pun menyebarkan lembaran isian singkat yang berisi nama, alamat, tinggi, dan berat badan kepada teman-temannya untuk diisi. Nah, lembaran isian singkat ini yang sudah terisi merupakan data yang diperoleh oleh Mikasa. Selanjutnya, ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini apa sih? Jadi, pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan yang dicatat dan hasil catatan tersebut merupakan data yang diperoleh. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data atau data apa saja yang ingin dikumpulkan. Misalnya, tinggi badan, berat badan, dan lainnya.
Halo semuanya, di sini aku akan ngelanjutin penjelasan dari Kak Nisrina mengenai penyajian data. Nah, tadi Kak Nisrina udah jelasin nih kan tentang daftar, tentang tabel, tentang diagram Batak. Nah, di sini aku akan lanjutin tentang diagram garis. Nah, pada dasarnya diagram garis itu hampir sama dengan diagram Batak. Hanya saja perbedaannya, kalau si diagram garis ini kita awali dengan titik. Nah, jadi setiap datanya itu untuk menentukannya itu kita akan menggunakan titik yang dimana titik dari setiap data itu akan dihubungkan. Nah, setelah dihubungkan semua titik-titik tersebut, kita akan mendapatkan suatu gambaran garis. Nah, gambaran garisnya itu akan menunjukkan nanti datanya itu naik atau turun. Itulah yang akan mempermudah kita dalam membaca data jika kita mendapatkan suatu data. Baik, kemudian aku akan lanjutin langsung ke diagram gambar Oke. Nah, ini merupakan diagram gambar. Nama lain dari diagram gambar itu ialah piktogram. Nah, jadi adik-adik jangan bingung kalau misalnya di soal atau dimanapun menemukan kata-kata piktogram. Karena piktogram itu ialah diagram gambar, hanya saja namanya yang berbeda. Baik, nah Kak, gimana sih Kak sebenarnya diagram gambar itu? Nah, diagram gambar itu dia itu akan mengaplikasikan atau membuat suatu diagram yang dimana datanya itu dalam rupa gambar. Nah, biasanya setelah dia memperlihatkan sebuah gambar atau sebuah diagram gambar, dia akan buat keterangan di bawahnya itu mengenai gambarnya. Nah, kalau di slide ini ketepatan keterangannya itu satu gambar memiliki dua buah. Nah, Kak, gimana? Kalau gitu gimana sih, Kak, baca diagram gambar ini? Nah, karena di bawah ini ada keterangan satu gambar memiliki dua buah. Nah, berarti kita contoh ini untuk plastik dulu nih ya. Nah, plastik kita hitung dulu jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 di atas dan juga 11 di bawah. Berarti ada 22. Nah, 22 itu jangan langsung itu kita simpulkan mengenai banyaknya bendanya. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya ada keterangan di bawah ini yaitu satu gambar memiliki dua buah. Maka dari itu tadi kan 22 ya. Nah, 22 itu kita kalikan 2. Berapa sih, Kak? 22 kali 2? Mungkin untuk kali-kali adik-adik udah itu semua ya, udah lulus semua. 22 dikali 2 itu ya 44. Nah, berarti untuk si plastik ini, benda yang daur ulang dari si plastik ini banyaknya ada 44 benda. Kalau untuk yang kalian gimana, Kak? Sama seperti si plastik tadi. Kita hitung dulu berapa jumlah ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kaleng. Nah, berarti berapa, Kak? Itu berapa banyak kaleng, Kak, sebenarnya yang dijadikan daur ulang? Ingat, satu gambar memiliki dua buah. Berarti 10 kali 2, 20. Begitu juga dengan kaca dan kardus. Baik, untuk diagram gambar itu adik-adik jangan pernah lupa kalau misalnya terkadang memang di diagram gambar itu tidak semuanya memiliki keterangan, tetapi jangan lupa jika ada keterangan karena itu sangat berpengaruh dalam penghitungannya nanti. Mungkin kakak juga akan mereview kembali sedikit mengenai si penyajian data. Nah, penyajian data itu tadi udah ada berapa nih? Nah, sebenarnya penyajian data itu ada 3. Ada apa aja, Kak? Ada daftar, ada tabel, dan juga ada diagram. Nah, tetapi si diagramnya ini dibagi lagi menjadi 3. Apa aja, Kak? Ada diagram batang, ada diagram garis, dan juga ada diagram gambar. Nah, Kak, apa sih, Kak, nama lain dari diagram gambar? Nah, jangan pernah lupa kalau misalnya nama lain dari diagram gambar ialah piktogram. Mungkin sekian dari aku dan kakak-kakak teman yang lain mengenai penjelasan dari metode dan penyajian dari data. Sekian.